Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Wilda Panjaitan pada tutorial kimia dasar dengan topik kinetika kimia. Kalau kita berbicara mengenai kinetika kimia, berarti kita berbicara mengenai kecepatan suatu reaksi kimia. Kecepatan suatu reaksi kimia itu adalah seberapa cepat reaktan dikonsumsi atau terpakai untuk membentuk suatu produk. Adapun topik-topik soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana menentukan laju suatu reaksi kimia, menentukan energi aktivasi, menentukan waktu paruh reaksi, dan yang terakhir adalah menentukan orde reaksi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui ada suatu reaksi pembakaran propana menghasilkan gas karbon dioksida dan 4H2O dalam fasa uap. Yang ditanya di sini adalah berapa laju reaksi dari propana dan oksigen bila diketahui laju reaksi relatif menurut pengukuran ialah 2 kali 10⁻⁴ mol per liter sekon. Persamaan umumnya adalah untuk laju pembakaran propana ini adalah laju reaksi dari pembakaran propana ini menandakan bahwa jika tandanya negatif berarti propana dan O2 digunakan atau dikonsumsi sebagai reaktan, menghasilkan tanda positif produknya adalah CO2 dan H2O. Maksud dari min 1/5 ini adalah 1 mol propana yang dikonsumsi dibutuhkan 5 mol O2 untuk menghasilkan produk CO2 dan H2O. Persamaan umum untuk reaksi ini yang perlu kalian ingat adalah sebagai berikut. Nah, pada soal kan sudah diketahui laju reaksi relatifnya menurut pengukuran adalah sekian. Yang ditanya adalah laju reaksi dari propana dan O2. Untuk propana kan kita sudah diketahui bahwa koefisiennya adalah 1:1. 1 mol propana yang digunakan untuk mengkonversi produknya. Kemudian laju reaksi dari propana, maka laju reaksi dari propana adalah min 1/1 D propana turunkan terhadap waktu dikalikan dengan yang tadi laju relatifnya 2 kali 10⁻⁴ mol per liter sekon. Maka laju reaksi dari propana adalah yang ini dikalikan dengan yang ini. Kenapa dia minus? Karena dia habis dikonsumsi. Oleh karena itu laju reaksinya adalah 2 kali 10⁻⁴ mol per liter sekon. Sedangkan untuk laju reaksi O2 sama dengan koefisiennya adalah minus 1/5. Minus 1/5 dikali dengan minus 2 kali 10⁻⁴ mol per liter sekon. Oleh karena itu, untuk RO2 laju sama dengan 4 dikali 10⁻⁵ mol per liter sekon. Oke, kita masuk ke soal yang nomor kedua. Diketahui data percobaan laju reaksi diperoleh dari reaksi berikut. Reaksinya adalah A tambah B sebagai reaktan menghasilkan produk C. Dari sini kita tahu laju reaksinya berarti K kali konsentrasi A pangkat N dikali konsentrasi B pangkat M. Nilai N dan M ditentukan dari pattern yang kita dapat dari tabel ini. Untuk mencari nilai N, maka kita lihat konsentrasi B yang konstan. Maka untuk rasio lajunya bisa kita menggunakan data 1, 2 atau 1, 3 atau 2 dan 3. Hasilnya pasti sama. Dan untuk mencari nilai M, yang kita lakukan adalah mencari di mana konsentrasi A konstan, yaitu 3, 4, dan 5. Dan ingat hasilnya jika kita bandingkan harus sama. Untuk mencari nilai M, kita gunakan data 1 dan data 2. Pada data ini untuk mencari nilai N di sini maka kita lihat konsentrasi B yang konstan. Makanya kita tulis, kalau kita tulis ulang persamaan ini, maka kita dapat peroleh konsentrasi A2 pangkat N per konsentrasi A1. Kita bisa tulis reaksi ini pangkat N. Kemudian karena konstan konsentrasinya, kita bisa matikan. Kita tulis red 2 per red 1. Maka laju reaksi pembentukan pada eksperimen kedua adalah 0,4 mol per liter sekon dibagi dengan 0,2 mol liter per sekon. Jadi kalau kita menuliskan ini selalu nilai yang paling besar 2 dibanding 1. Misalnya kita peroleh yang sama di eksperimen 3 dan 4. Oleh karena itu kita tuliskan eksperimen 4 dibanding dengan eksperimen 3, sama seperti ini. Kemudian konsentrasi A2-nya
adalah 0,2 dibagi dengan konsentrasi A1-nya 0,1 dan ini kita pangkatkan dengan N. Maka nilai N yang diperoleh adalah 2 sama dengan 2 pangkat N. N-nya pasti sama dengan 1. Misalnya kita coba eksperimen 3 dan 1 atau 3 dan 2. Nilainya pasti sama. Kemudian N-nya pasti sama dengan 1. Untuk eksperimen 3 dan 2, nilainya adalah 4,5 sama dengan 1,5 pangkat N. Maaf, ini 1,5. N-nya sama dengan 1. Metode yang sama kita gunakan untuk menghitung nilai M. Maka kita lihat untuk nilai M, gunakan konsentrasi A yang konstan. Di mana nilai konsentrasi A yang konstan? Yaitu pada eksperimen 3, 4, dan 5. Kita bebas memilihnya, eksperimen 5 atau eksperimen 4, 5 banding 4 atau 4 banding 3. Kita tuliskan atau 5 banding 3 sama saja. Kalau saya memilih 4 dan 3, oleh karena itu kita tuliskan karena konsentrasi A4 dan A3 sama, oleh karena itu kita bisa matikan dia dan K-nya. Maka R4 banding R3 sama dengan konsentrasi B4 pangkat M dibagi dengan konsentrasi B3 pangkat red 4 ada 2,4 mol per liter sekon dibagi dengan yang 3 0,6 mol liter sekon sama dengan konsentrasi B4 0,2 dibagi dengan 0,1 pangkat M. Sebab itu M-nya kalau kalian hitung sendiri pasti 2. Dari mana dia 2? Kalau kita bagikan misalnya 2,4 bagi 0,6. Hasilnya ini adalah 4. Hasilnya yang ini adalah 2. Makanya M-nya di sini adalah 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana jika nilai yang di sini tidak bulat? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya eksperimen 5 dan 4 menghasilkan nilai yang tidak bulat. Oke, kita hitung langsung. Untuk mencari nilai M, kita menggunakan konsentrasi A yang konstan. Misalnya kita pakai yang eksperimen 5 dan 4. Karena nilainya tidak bulat, yang ini dibanding yang ini, makanya kita gunakan cara sebagai berikut. Kita pakai dia dengan menggunakan logaritmik. Jadi misalnya kita buat red 5 dibanding red 4 sama dengan konsentrasi dari B5 banding dengan B4 pangkat M. Logaritmakan kedua ruas, berarti kita tulis angkanya berarti log yang 5 5,4 dibanding dengan 2,4 sama dengan log B5 0,3 dibagi dengan 0,2 pangkat M. Ingat kembali sifat logaritma. Kalau yang ini berarti kita bisa tuliskan dari 2,25 sama dengan M log 0,3 dibagi dengan 0,2. Atau ini sama dengan log 2,25 M log 1,5. Dari mana datangnya itu? Kalian ingat, kalau log A pangkat B, ini pasti B log A. Ini adalah sifatnya, makanya kita bisa tuliskan sebagai berikut. Kemudian, dari sini log 2,25 diperoleh hasilnya adalah 0,352. Dan M log dari 1,5 adalah 0,176. Oleh sebab itu, M sama dengan 0,352 dibagi 0,176, maka M sama dengan 2. Hasilnya pasti sama. Oleh sebab itu, kita dapat menuliskan rate dari reaksi ini adalah K dikali dengan konsentrasi A. Tadi N-nya adalah 1, pangkat 1, dan B-nya, M-nya adalah 2. Untuk menghitung nilai K dari sini, kita tinggal substitusi saja. Tadi, K-nya ada berapa? K sama dengan rate yang pertama tadi. Kita pakai yang ini. Berarti K sama dengan 0,2 mol per liter sekon dibagi dengan 0,1 mol per liter dikali dengan 0,1. Oleh sebab itu diperoleh hasil K-nya sama dengan 0,2 mol liter sekon dibagi 0,00110 2 kali 10 pangkat 2 liter kuadrat per mol kuadrat sekon.
Ini adalah nilai K-nya. Jadi intinya kalau kita menghitung berapa nilai dari N dan M, kita tentukan dulu rate-nya dari reaksinya. Kemudian untuk menentukan nilai N, kita lihat konsentrasi B yang konstan. Dan sebaliknya, apabila kita menentukan nilai M, maka lihat konsentrasi A yang konstan. Kemudian, kalau mencari K-nya, tinggal kita substitusi ke salah satu data yang ada pada eksperimen. Oke, kita masuk ke soal yang nomor ketiga. Perhatikan, diketahui reaksi dekomposisi A menjadi produk. Ini ada garisnya, menjadi produk. Tentukanlah order reaksinya, nilai konstanta laju reaksinya, dan waktu paruhnya jika konsentrasi awal A adalah 1 molar. Untuk menghitung orde atau menentukan orde suatu reaksi, aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat dari satuan K-nya. Kita sudah pelajari, satuan K dari masing-masing orde pasti berbeda sesuai dengan rumus lajunya. Kemudian kita tentukan mana grafik yang menampilkan data yang memiliki R kuadrat paling tinggi, lebih dari 0,99. Kemudian yang ketiga adalah mencocokkan nilai K yang diketahui di soal apabila nilai K diketahui dengan cara mensubstitusikan data laju yang telah didapat. Jadi kalau misalnya kalian punya data, hasil yang sudah kalian peroleh, kalian masukkan ke persamaan yang laju rate sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B jika orde 2. Kemudian kan kita substitusi nilai K-nya harus sama dengan yang di soal. Itu adalah cara-cara untuk menentukan orde reaksi. Kalian harus ingat. Namun cara gampangnya kita lihat jika nilai K tidak diketahui, tentukan mana grafik yang menampilkan data yang R kuadratnya yang paling tinggi. Oke, langsung kita bahas saja. Untuk menentukan orde reaksi, kita terlebih dahulu memplot masing-masing grafik sesuai dengan ketentuan orde. Untuk orde 0 yang diplot adalah konsentrasi A terhadap waktu. Sedangkan untuk orde 1 dan orde 2 kita perlu memodifikasi untuk kita masukkan plotnya ke dalam grafik. Kemudian setelah kita masukkan, kita lihat bahwa yang menunjukkan garis paling lurus ditentukan berdasarkan R kuadratnya adalah orde 2. Oleh sebab itu, persoalan ini orde reaksinya adalah orde reaksi yang kedua. Ingat, untuk orde reaksi kedua sama dengan ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Slope-nya yang 0,12 ini adalah K-nya berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh. Maka diperolehlah untuk yang bagian B, nilai dari K sama dengan 0,12. Satuannya apa untuk orde reaksi kedua? Perhatikan ketentuan berikut. Berdasarkan ketentuan yang berikut ini, kita peroleh bahwa untuk orde 0, K-nya pasti segini. Untuk orde 1, satuan K-nya adalah segini. Dan tadi kita dapat orde 2, maka satuan K yang kita peroleh adalah liter mol per sekon. Untuk ketentuan ini kalian harus hafal untuk menyelesaikan soal-soal penentuan orde reaksi. Maka kita tuliskan K-nya sama dengan 0,12 liter per mol sekon. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang bagian C. Waktu paruh. Apa yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh adalah seberapa banyak konsentrasi A0, konsentrasi A awal berkurang menjadi setengahnya dari konsentrasi awalnya. Jadi misalnya, kalau kita lihat dari soal ini, kita bisa harus menentukan apakah nanti setelah kita hitung jawaban kita logika atau tidak. Tapi berdasarkan rumus, kita tuliskan bahwa T setengah untuk orde 2 adalah 1 per K A0 sama dengan K-nya kan sudah diberitahu sebelumnya. Makanya kita tulis di soal juga A-nya sudah dikasih tahu 1 molar. Makanya kita tuliskan, perhatikan 0,12 liter per mol sekon. Sisa tinggal sekon yang ini. Nah, setelah kita peroleh dalam sekon, diperolehlah hasilnya setelah dibuat ke dalam menit adalah 8,3. Nah, sekarang tadi pengertian dari waktu paruh adalah seberapa besar konsentrasi A0 berkurang menjadi setengahnya dari konsentrasi awalnya. Kalau kita lihat dari sini, dari awalnya 1 molar, setengahnya berarti sekitar 0,5. 0,5 ada di menit 5 sampai dengan 10 menit. Maka jawaban kita masih masuk akal karena dia masih di rentang 5 sampai 10 menit.
Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Diketahui reaksi dekomposisi dari NO2 menjadi NO dan O2 adalah sebagai berikut. Data percobaan adalah sebagai berikut. Diketahui konstanta lajunya atau K adalah sebagai berikut, dan temperatur dalam derajat Celcius adalah sebagai berikut. Yang ditanya adalah tentukan energi aktivasi untuk reaksi ini dalam satuan kilojoule per mol. Perhatikan dalam satuan kilojoule per mol, bukan joule per mol. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita plot datanya ke dalam grafik untuk menghitung energi aktivasi dari reaksi dalam kilojoule per mol. Kita plot K-nya menjadi ln K dan temperatur menjadi seperti. Tapi kita perhatikan T harus dalam Kelvin. Kenapa harus diubah? Ingat rumusnya, ln K sama dengan ln A kurang EA per RT. Ini persamaan pertamanya, persamaan umumnya. Kita tulis kembali, ln K sama dengan ln A dikurang EA per R dikali dengan seperti. Jadi persamaan garis lurusnya adalah ln K, yang ini ada menjadi sumbu Y-nya, yang ini adalah B atau intercept-nya, yang ini adalah slope atau M, yang ini adalah sumbu X-nya. Untuk mengubah data ini, terlebih dahulu kita ubah dia ke ln kan, ke dalam bentuk ln. Jadi contohnya yang pertama, ln dari 7,8 sama dengan 2,05. Untuk seperti yang ini harus diubah ke dalam Kelvin, karena nanti dalam R yang ini kita gunakan tidak dalam derajat Celcius, kita pakai yang R-nya sama dengan 8,314 Joule per mol K Kelvin, makanya temperaturnya harus kita ubah ke dalam Kelvin. Kemudian yang untuk 1 per T-nya kita contohkan 1 per T sama dengan 1 per 405 ditambah 273,15, maka sama dengan 1 per 678 Kelvin. Maka yang kita plot nanti di sumbu X dan sumbu Y-nya adalah sumbu X-nya temperatur, maka yang kita plot nanti adalah di X-nya adalah sumbu seperti, dan Y-nya adalah yang setelah kita ubah ini 2,05. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan Excel berikut. Kita buat dia, data yang kita peroleh tadi, konstanta laju dan temperaturnya, ini saya sudah ubah menjadi 678,15. Saya ubah menjadi dalam derajat Kelvin. Ini sudah saya ubah, maka kita buat grafiknya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat grafik ini? Nanti kita pilih dari insert, kemudian charts, kita pilih yang ini. Kemudian nanti di grafiknya akan muncul, kita pilih select data. Sini sudah saya buat bahwa kita edit, misalnya ini adalah namanya, sumbu X-nya saya buat yang ini, dan sumbu Y-nya saya masukkan yang ini. Maka diperolehlah hasil dari persamaan garis lurusnya adalah sebagai berikut. Dimana tadi kita peroleh Y sama dengan AX tambah B. Y-nya kan tadi ln K, A-nya adalah slope-nya, X adalah seperti. Ini adalah 1 per T, ini adalah ln K. Kenapa di sini saya kalikan dengan 10 pangkat 3? Supaya memperbesar dari aksis, sumbu aksisnya. Supaya dia lebih besar jaraknya, jadi grafiknya bakalan kelihatan. Kemudian B-nya adalah intercept-nya. Intercept-nya yang mana? Intercept-nya adalah yang ini dan slope-nya adalah yang minus 13,856. Oleh sebab itu, kita masukkan tadi ini kan ada intercept, ini adalah seperti, ini slope-nya. Maka EA-nya tadi kan min EA per R sama dengan M, slope-nya. Maka diperolehlah minus, slope-nya juga minus, maka EA per R-nya dalam positif di sini. R-nya harus kita pakai yang 8,314 Joule per mol K. Kenapa? Supaya satuannya nanti mati. Jadi kita bisa tuliskan min EA sama dengan, maka sama dengan min 13,856 dikali 8,314 Joule per mol K, ya kan? Maka diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut, EA-nya sebagai berikut, tapi satuannya dalam Joule per mol, karena di R-nya kita pakai Joule per mol. Maka untuk mengubahnya, Joule ke kilojoule harus dibagi dengan 10 pangkat 3. Makanya saya ubah per 1000.
maka diperolehlah energi aktivasinya adalah 0,155199 kJ per mol. Ingat, untuk soal ini energi aktivasi tidak boleh negatif. Jadi kalau kalian peroleh negatif, berarti hasil kalian ada yang salah dan data kalian yang kalian plot ada yang salah. Demikianlah video pembelajaran yang sudah saya buat pada bagian yang pertama. Mengenai soal yang nomor 5 dengan topik mekanisme reaksi, saya akan membahasnya pada video yang terpisah. Demikian video pembelajaran saya, semoga dapat digunakan oleh adik-adik untuk dapat belajar dan mengerti mengenai topik minggu ini. Terima kasih.